Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dha'ah anwa'a wa waqqata laha awqata fadlan minhu wa rahmatan wa fadla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu bima dabbara wa qada. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ilal ummati jami'a. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wal anbiya wa imamil muttaqin wal asfiya sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyir rahmati wal huda wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi wa atba'ihi sulaha, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang saya muliakan segenap orang tua, tuan-tuan haji, wabil khusus pengurus masjid, ketua masjid, penasehat masjid, umumnya jamaah yang hadir di dalam ini masjid, yang dalam hal ini tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada jamaah semuanya. Syukur alhamdulillah, di mana setiap para mubaligh, para penceramah pasti memulai dengan kalimat alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah itu dikatakan di dalam kitab-kitab para ulama, yaitu disebut dengan idhofat hakiki, yang artinya adalah penyandaran yang pasti. Jadi idhofat itu, penyandaran itu ada dua, ada penyandaran majazi, ada penyandaran secara hakiki. Di mana di saat kita mengucapkan alhamdulillah itu sebenarnya adalah idhofat hakiki, penyandaran yang pasti kita kepada Allah, yang mana dituntut pada diri kita adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan pengertian daripada idhofat hakiki tadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana malam ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masjid yang amat kita cintai ini, dalam rangka kita menjalankan ibadah salat fardu maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjut ibadah kita ini duduk di majelis taklim. Semoga amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Tidak luput pula salawat dan salam kita haturkan buat paduka alam junjungan kita Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersolawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil mahsyar nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjut kepada penjelasan hikmah yang ke-115 dari Al-Hikam Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, ini cukup panjang perjalanannya. Sudah sekian lama saya mengisi kajian di masjid ini, kurang lebih beberapa tahun, baru masuknya pada 115. Mudahan istiqomah dapat ditamatkan kitab ini. Terserah mau dipakai atau tidak lagi, terserah, yang jelas kitab ini ditamatkan dulu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk kepada hikmah yang ke-115 ini, saya ingin menyampaikan ungkapan para ulama. Di antaranya masih ungkapan Imam Ibnu Ajibah, pengarang daripada kitab, pensyarah daripada kitab Al-Hikam juga, bahwa kita wajib berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Di dalam kita berbaik sangka kepada Allah itu, bila kita tidak bisa dapat melihat sifat-sifat Allah,
kita wajib berbaik sangka kepada Allah atas perlakuan Allah Ta'ala pada diri kita, yaitu tidak ada yang Allah datangkan pada diri kita ini melainkan kebaikan dan juga adalah kenikmatan-kenikmatan. Untuk memandang baik sangka kita kepada Allah Ta'ala yang lebih jauh, agar kita ini bisa menjadi hamba yang baik sangka dengan Allah, bahwa Allah telah memberi yang termahal daripada sekalian banyak yang termahal yang terwujud di alam fana ini, yaitu adalah iman, Islam, dan juga menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, di mana kita menginginkan sesuatu, lalu kita berprasangka Allah Ta'ala tidak mau mengabulkan sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita butuhkan itu Allah Ta'ala tidak mau mengabul, buruk sangka kita kepada Allah. Seharusnya kita baik sangka sesuatu, katakanlah yang sifatnya duniawi kecil bagi Allah, yang mana yang termahal saja Allah beri pada diri kita. Apa itu? Islam. Apa itu? Iman. Apa itu? Dijadikan kita ini umat Nabi Muhammad. Andai kata kita minta mobil saat ini, kita minta bahwa kita diluluskan dalam jabatan-jabatan, pangkat-pangkat, kecil bagi Allah untuk menaikkan pangkat kita, kecil bagi Allah untuk memberi kita kendaraan yang kita harapkan tadi, mobil dalam kurung. Karena apa? Allah Ta'ala sudah memberikan kepada kita ini adalah yang terbesar, yang termahal, yang berharga dibandingkan sekalian yang lainnya, yaitu ialah iman tadi dan sekaligus Islam tadi. Kita tidak pernah minta jadi iman, hamba beriman dah. Kita tidak pernah meminta agar kita ini dijadikan hamba yang muslim, tidak. Tapi Allah beri. Berarti Allah memberi yang termahal pada diri kita. Adapun selain daripada itu, kecil bagi Allah Ta'ala untuk memberikan yang sifat-sifatnya duniawi, yang sifat-sifatnya menyenangkan hawa nafsu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kenapa tidak nampak belum pemberian dari Allah? Berdoa sudah 24 jam berdoa. Di masjid di mana majelis taklim keliling terus datang. Sekali minta belum ada nampak munculnya. Al-Imam Abu Bakar menyebutkan bahwasanya, Al-Imam Abu Bakar Al-Aidani menyebutkan bahwasanya adalah di saat kita meminta namun belum nampak wujudnya, maka tetap kita berbaik sangka kepada Allah. Sebenarnya adalah sejauh mana sudah kita mengaplikasikan nilai yang mahal yang sudah Allah berikan pada diri kita. Sejauh mana kita sudah mengaplikasikan nilai Islam yang termahal itu yang Allah berikan pada diri kita. Amalkan dulu yang mahal itu, amalkan dulu yang berharga itu, iman tadi, Islam tadi, baru Allah Ta'ala beri. Bila mana kita sudah mengamalkannya, maka timbul ridha kepada Allah, diberi ataupun tidak sesuatu yang kita inginkan. Yang jelas yang termahal sudah ada di dalam diri. Itu cara kita memandang agar kita ini menjadi hamba yang baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, husniz zanni bihim minal ibad asasun min husniz zannihim minal ibadah. Yang artinya adalah baik sangka hamba itu kepada Allah adalah menjadi bantu pijakan, adalah menjadi pondasi bagi seorang hamba ini agar ibadahnya ini baik pula diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau ibadah banyak, tahajud tiap malam, duha tiap pagi, tahajud, berzikir segala macam, tapi dengan Allah buruk sangka, maka amal kita itu menjadi sia-sia di hadapan Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Karena buruk sangka kepada Allah. Contoh sederhananya beginilah, orang memberi kita, tetapi kita ini bekerja dengan dia, lalu kita bekerja tapi kita buruk sangka kepada orang yang tempat kita kerjai. Memberi sudah, duit sampai bulan gaji dapat, tapi buruk sangka kepada orang itu. Walaupun bekerja,
tapi orang ini bekerja dicurigai oleh tempat si bekerja tadi, seorang bosnya itu tetap memasang kecurigaan kepada si hamba sang pekerja ini tadi. Begitulah gambarannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah rajin, duha rajin, tahajud tidak pernah tinggal, tapi buruk sangka kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan memandang kepada kita ini menjadi hamba yang curiga. Apa maunya kita? Apa mau kafir? Apa mau tidak beriman lagi? Apa mau kita ini tidak mau lagi disebut hamba Allah, sehingga kita tidak mau berbaik sangka kepada Allah? Nah, maka oleh karena itu berbaik sangkalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita tinggalkan mengenai tentang baik sangka tadi. Sekarang kita masuk pada hikmah yang ke-115 dari Al-Hikam, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Qala al-imam, lama alimal haq minka wujudal malal lawana lakat ta'at, wa alima ma fika min wujudi syarahi fahajaraha alaika fi ba'dil awqat liyakuna hammaka iqamati salat la wujuda salat fama kullu musallin muqimun. Ini hikmah ke-115 ini agak panjang sedikit karena berkenaan nanti dengan salat. Ini mungkin pembicaraan hikmah ini agak 3 minggu baru selesai ini. Nanti akan kita kupas mengenai tentang sholat yang hanya tidak sebatas mendirikan sholat. Mana mi'raj di dalam sholat, mana isra di dalam sholat, mana mi'rajnya, mana nyawa, mana ruh sholat, mana badan sholat, anggota sholat. Jadi bukan kita aja beranggota. Sholat juga adalah beranggota. Sholat juga ada ruh, sholat juga ada nyawa. Maka di mana letaknya itu? Maka oleh karena itu kita wajib mengetahui sesuatu hubungan vertikal kita dengan Allah, yang mana ini adalah jalan untuk menyampaikan kita kepada Allah. Barang ini harus kita tahu benar, agar supaya kita tidak asal di dalam menggunakan. Contoh tukang lah kata. Tukang itu berhasil dia membuat satu buah bangunan dengan sebab ada perantara alatnya. Maka si tukang ini harus tahu benar alat ini, yang mana tumpul, yang mana tajam, yang mana diperbaiki, yang mana patut dibuang, yang mana apa. Kenapa? Sebab alat ini adalah menyampaikan keberhasilan dalam sebuah bangunan di saat dia bikin itu bangunan. Salat demikian. Salat ini adalah amal ibadah yang Allah Ta'ala jadikan fasilitas untuk kita. Sudah kita jelaskan, untuk melihat Allah, untuk menjadi hamba Allah, dan bahkan dengan salat ini Allah mau memberi kita surga, Allah mau memberi kita pahala, Allah mau memberi sesuatu yang mahal bagi Allah Ta'ala. Allah berikan untuk kita dengan sebab salat ini tadi. Maka kita harus tahu betul mana yang disebut dengan kebaikan-kebaikan di dalam sholat, mana pula yang disebut dengan hal-hal yang kita buang di dalam sholat. Apa rahasia-rahasia sholat ini? Kita harus kaji betul. Alat di mana ini adalah untuk menyampaikan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya adalah sungguh telah mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala daripada engkau akan adanya sifat bosan, maka Allah Ta'ala mewarnai bagi engkau akan bentuk ketaatan. Dan Allah mengetahui sebab, dan Allah mengetahui sesuatu yang ada pada diri engkau daripada adanya kenapsuan, maka dia Allah Ta'ala cegah itu taat atas engkau pada sebahagian waktu, supaya adalah engkau itu pentingkan itu mendirikan sholat, bukan hanya sekedar adanya sholat. Maka tiap-tiap orang yang sholat belum bisa disebut mendirikan sholat itu sendiri. Jadi kesimpulannya, untuk singkatnya adalah, Allah Ta'ala tahu, Allah yang membuat kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang membikin kita, Allah tahu hadirin.
bahwa diri kita ini ada yang namanya sifat kebosanan. Dengar pengajian aja bosan, kecuali pelawak mungkin barangkali tak bosan-bosan. Dengar pengajian aja bosan, ada yang sambil ngantuk, khusyuk betul dengar pengajiannya. Bukan khusyuk sekalinya ngantuk. Memang berat, memang kebosanan itu pasti ada di dalam kebaikan itu. Maka satu buah ungkapan seorang kiai di Jawa Barat yang disebut dengan Mama Ajengan Pasir Hayam. Beliau ini ulama yang terkenal di wilayah Jampang Kulon, terkenal banyak kitabnya. Sepuh. Apa kata beliau? Tidak dinamakan kebaikan kalau tidak ada kebosanan. Tidak ada. Yang tidak baik aja yang hari-hari sesuai nafsu kadang-kadang ada bosan, apalagi jenis kebaikan. Pajan Masjid Baitul Mukminin lama sudah alihkan bosan aku dengarnya. Nafsu. Memang manusia model itu. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu betul bahwa diri kita ini ada sifat kebosanan di dalam menjalankan amal ibadah. Allah Ta'ala tahu betul bahwa hamba yang diciptakan ini ada sifat kejemuan, kebosanan di dalam dia menjalankan amal ibadah. Maka lantaran Allah Ta'ala tahu itu, lawana laka ta'at, Allah jadikan taat itu berwarna-warna. Allah Ta'ala jadikan taat itu beraneka ragam. Tujuannya apa? Agar supaya kita ini tidak bosan dengan satu taat, hanya taat itu terus. Nah, tujuan Allah Ta'ala jadikan taat-taat itu supaya kita ini tidak bosan tadi. Majelis taklim pun demikian, hikam terus. Hendaknya ada namanya kajian fikih. Malam Selasa Ustadz ini, malam Selasa ini kajiannya adalah kajian fikih tasawuf. Ini namanya kajian tauhid, supaya tidak bosan tadi. Duit kas Pak Ustadz, duit kas urusan belakang, yang penting datangkan dulu pengajian. Kas tak usah dipikirkan, nanti bekakas jadi dia nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau memang guru yang betul-betul mau mengajar, mau terjun di masyarakat, kata kiai, dia tidak mikirkan amplop itu dibagi orang, alhamdulillah. Tidak dibagi, tidak jadi masalah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, diadakan agar supaya tidak bosan di dalam menerima ilmu. Maka di pesantren itu ada yang disebut dengan ilmu nahwu, sharaf, balaghah, badi, fikih, tafsir, usul tafsir, segala macamnya, agar supaya sang santri ini tidak bosan. Sudahlah ngaji bertahun-tahun lamanya itu terus kitab yang dibaca, bosan, akhirnya bosan. Nah, Allah Ta'ala tahu betul pada diri kita ini menyimpan penyakit bosan, namanya makhluk ini, di dalam melakukan ketaatan. Maka oleh karena itu Allah jadikan aneka ragam pada berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala mengetahui betul pada kita ini, sesuatu yang ada pada diri kita ini tidak lepas daripada kenapsuan. Nafsu dengan kenapsuan beda. Kenapsuan artinya tertarik betul. Tertariknya itu kadang-kadang nafsu yang membawa untuk kita tertarik kepada sesuatu itu. Nah, karena Allah Ta'ala tahu betul pada diri kita ini ada yang namanya kenapsuan, yang memang Allah titipkan nafsu, maka Allah Ta'ala cegah pada diri kita ini untuk melaksanakan ibadah pada sebahagian waktu. Agar apa? Agar supaya amal ibadah kita itu tidak mengikuti nafsu, agar supaya amal ibadah kita tidak menjadi kenapsuan, maka Allah Ta'ala cegah. Artinya habis asar contohnya Allah larang sholat, untuk melakukan sholat sunat, karena Allah tahu di saat hambanya ini manis melakukan ibadah, di saat hambanya ini melaksanakan ibadah rajin betul, khawatirnya itu adalah nafsu yang tersembunyi. Kemudian yang ketiga, bahwasanya kenapa Allah Ta'ala jadikan warna ibadah, dan Allah Ta'ala jadikan pula waktu-waktu yang tertentu di dalam menjalankan ibadah. Tidak semua itu, tidak setiap menit Allah Ta'ala jadikan untuk beribadah, tidak. Agar supaya kita ini benar-benar dapat mendirikan itu ibadah, bukan hanya sekedar menjalankan ibadah. Jadi kesimpulannya gini, kenapa Allah Ta'ala jadikan aneka ragam jenis ketaatan? Karena Allah tahu bahwa diri kita ini bosan. Terus
Kenapa Allah Ta'ala ini cegah kita ini untuk melakukan ibadah di setiap waktu? Ada waktu-waktu yang dicegah oleh Allah Ta'ala agar supaya ibadah kita ini tidak hanya kenapsuan, tidak hanya nafsu yang berlaku di situ. Kenapa? Sebab yang dituntut dalam ibadah itu bukan jumlah yang banyak, bukan kenapsuan, tetapi adalah mendirikan, menyempurnakan, bukan hanya sebatas menjalankan. Salat kalau hanya sekedar menjalankan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Itu namanya mengerjakan. Tapi apakah mendirikan betul-betul yang namanya salat itu? Berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kepala entah kemana-mana, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Apakah mendirikan zikir namanya? Jadi yang dituntut oleh Allah Ta'ala kepada kita bukan hanya sekedar menjalankan, tetapi mendirikan dan memperhatikan kesempurnaan ibadah itu sendiri. Kalau hanya sebatas menjalankan, berarti ibadah kita tidak ubah seperti orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat ibadah orang yang ingkar kepada Allah, di dalam mereka menyembah yang mereka yakini asal aja, yang penting jadi barang itu. Kita tidak semacam itu, karena kita ini ada aturannya, ada prosedurnya, ada manajemen yang dibikin oleh Allah Ta'ala di dalam kita menjalankan ibadah, menunjukkan bahwa nilai agama kita ini adalah agama yang tinggi, bahwa agama kita ini agama yang memiliki aturan yang tidak sembarang, karena Tuhan yang kita sembah adalah menciptakan alam jagat raya ini yang laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat syarahnya. Ni'matani azimatani, dua nikmat yang agung, an'amallahu bihima ala abdih, yang Allah Ta'ala beri kepada hamba itu. Ada dua nikmat yang agung yang Allah beri atas hambanya. Yang pertama apa? Al-ula tanwi'ut ta'at kasalat wa zikri wa tilawatil qur'ani wa salati ala nabi wa gairiha. Yang pertama, nikmat yang paling besar yang Allah berikan pada diri kita adalah Allah Ta'ala jadikan aneka ragam jenis ketaatan. Contohnya adalah salat, zikir, membaca Quran, membaca salawat, dan lain-lain sebagainya jenis ketaatan. Jadi beraneka ragam bentuk taat ini, ada baca salawat, ada yang baca istighfar, ada baca Quran, ada salat, ada puasa sunat. Sebenarnya hadirin, Allah Ta'ala turunkan itu adalah nikmat yang paling besar, karena itu adalah peralatan-peralatan khazanah rahasia yang Allah Ta'ala turunkan dari aras, yang jumlahnya itu tidak seberapa banyaknya. Peralatan dari aras yang agung Allah turunkan untuk kita adalah beraneka ragam jenis ketaatan. Jadi intinya beraneka ragam jenis ketaatan, bentuk-bentuk taat. Ada taat itu, ada taat ini, ada ini bentuk jenis taatnya. Itu sebenarnya adalah nikmat yang besar yang Allah berikan pada diri kita. Kenapa? Sebab karena taat itu sendiri, bentuk-bentuk jenis taat itu sendiri adalah nilainya mahal. Karena itu adalah khazanah. Khazanah itu apa? Barang simpanan, investasi yang ada di aras, Allah Ta'ala turunkan untuk kita. Kalau hanya sekedar Allah ini memandang kita ini bukan dengan rahmatnya, bukan karena kasih sayangnya, rasanya Allah Ta'ala tidak mau menyuruh kita memakai pakaian yang tinggi, pakaian yang mulia, yang pakaian itu adalah untuk malaikat yang ada di arasy. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ruku itu punyaan orang arasy, baca tasbih segala macam itu kepunyaan pakaian orang arasy. Artinya malaikat-malaikat yang ada di aras bertasbih, bertahmid, membesarkan Allah. Pakaian malaikat itu, pakaian mulia itu. Tapi Allah Ta'ala suruh kita memakai dengan itu pakaian-pakaian yang dipakai oleh makhluk-makhluk mulia.
apakah kita tidak jadi mulia? Apakah kita ini tidak mendapatkan nikmat yang agung? Apakah kita tidak mendapatkan nikmat yang besar? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah nikmat yang besar yang Allah anugerahkan pada diri kita adalah Allah jadikan beraneka ragam jenis ketaatan. Dan kita tahu ketaatan itu sendiri adalah pakaian-pakaian orang-orang makhluk yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tidak gampang. Rasulullah itu menerima sholat itu sampai Rasulullah itu diangkat ke Sidratil Muntaha. Rasulullah mengajarkan kepada kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah. Itu pas Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit yang keberapa? Di langit yang ketujuh ya. Di langit yang ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, Muhammad kabarkan kepada umatmu, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Dan bila mana membaca itu kalimat, niscaya tumbuh di dalam surga pohon-pohon yang sangat segar, karena di dalam surga tanahnya adalah sangat subur. Di mana Rasulullah mendapatkan wejangan itu? Di langit yang ketujuh. Bukankah penduduk langit itu, bukankah penghuni langit itu adalah malaikat semuanya? Bukankah di langit-langit itu adalah ruh-ruhnya para anbiya, pakaian-pakaian para anbiya? Tapi dengan rahmat Allah, dengan fadl Allah, dengan kesudiannya Allah Ta'ala memandang kita ini adalah selaku hambanya, Allah turunkan ketaatan itu beraneka ragam taat itu untuk kita pakai. Tapi kita tidak mau memakai, tapi kita tidak mau mengamalkan, tapi kita tidak mau menjalankan. Berarti apakah kita ini sebenarnya orang yang sudah tidak mau menjadi mulia lagi? Apakah kita ini sebenarnya tidak mau menjadi orang yang diajak oleh Allah Ta'ala untuk menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi yang pertama, nikmat yang paling besar Allah berikan pada diri kita adalah tanwi'ut ta'at. Allah Ta'ala jadikan aneka ragam jenis ketaatan. Allah Ta'ala jadikan aneka ragam jenis ketaatan. Ada baca Al-Quran. Baca Quran itu orang-orang amalan-amalan orang-orang yang ada di langit. Baca Al-Quran itu amalan-amalannya orang-orang malaikat, orang-orang yang makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Baca Quran itu. Sehingga Nabi SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Hurairah, bahwasanya man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin berkomunikasi dengan Allah, maka hendaklah baca Al-Quran. Berarti pakaian mulia baca Quran itu. Taat itu bentuk ketaatan, jenis tanwi aneka ragam taat, lalu kita pakai, berarti kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mulia, karena itu pakaian yang sangat bagus, pakaian yang sangat mulia, dan orang yang mengamalkannya bisa menjadi mulia. Maka di dalam menjalankan itu ada aturannya. Ada aturannya. Menjalankan sholat ada aturannya. Menjalankan zikir ada aturannya. Membaca Al-Quran ada aturannya. Membaca Quran macam baca novel. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wad. Bukan ada aturannya. Walaupun itu tadi pakaian mulia, tapi kita yang membaca model itu tidak mendapatkan kemuliaan. Apa sebab? Tidak ada aturannya. Karena kita tidak menjalankan prosedurnya. Apa sebab? Karena saat ini kita tidak menjadi orang yang memuliakan pakaian yang mulia yang Allah berikan untuk kita. Bukan macam ini baca Quran. Quran dibaca-baca. Macam ini keadaan baca Quran ini tidak wudu, tidak apa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hargai sesuatu yang mulia yang Allah Ta'ala turunkan, yang sebenarnya kita tidak layak untuk memakai itu, tapi dengan kemurahan dan kesudian Allah kepada hambanya, Allah Ta'ala turunkan itu pakaian yang mulia untuk kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baca salawat demikian. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, bahwasanya dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ada 24 jam malaikat yang patroli. Patroli itu bahasa sekarang ya. Patroli yang mengontrol terus di muka bumi ini. Malaikat ini patroli kepada tiap-tiap umat Nabi Muhammad dari hamba Allah. Yang dipatrolinya adalah mencari siapa daripada umat Rasulullah yang membaca salawat. Siapa yang membaca salawat, maka niscaya itu salawat dibawa oleh malaikat disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di tanah Madinah Al-Munawwarah, yang mana kita dapat melihat hanya Kuba jauh dari jauh, tapi dengan salawat kita menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah. Baca salawat pun ada adabnya. Adabnya mana? Di antara adab yang paling tinggi membaca salawat kepada Rasulullah, yakni adalah dalam keadaan cinta, dalam keadaan suci. Mungkin baca salawat sambil minum khamar, qalatullah salam, minum khamar. Mungkin tempatkan ibadah itu pada tempatkan ibadah itu pada tempatnya. Mungkin berdugem sambil berselawat, dugem dihentak dengan, tempatkanlah pada tempatnya. Saya tidak mau jauh membicarakan tentang ini, nanti dibilang saya ekstrim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuannya Allah taala itu menjadikan beraneka ragam jenis taat, baca Al-Qur'an, zikir tadi, tujuannya apa? Liyastakhifa wa yastahilla bitanaqulin min ta'atin ila ta'atin ukhra. Tujuannya agar supaya kita mudah melakukan taat itu, agar supaya kita tambah manis melakukan taat itu, dan kita dapat mudah berpindah dari satu taat ke taat yang lain. Bosan baca la ilaha illallah, pindah ke salawat. Bosan baca salawat, pindah baca Al-Quran. Bosan kita mendirikan sholat sunat tahajud, pindah lagi ke ini. Artinya tidak ada kebosanan. Kadang hati kita rindu mau melakukan sholat tahajud, kadang hati kita rindu untuk melakukan sholat duha. Jadi tujuannya adalah supaya kita enteng, mudah, agar supaya nilai ibadah itu tidak terlek, tidak baku gitu aja. Bayangkan zikir cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu aja yang Allah Ta'ala turunkan di dunia ini. Tak ada istilahnya sholawat, tak ada istilahnya baca Quran, tak ada istilahnya sholat sunat-sunat lain, cuma wajib 5 waktu itu aja. Bosan tak kira-kira? Bosan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi satu nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala turunkan pada diri kita, Allah Ta'ala jadikan aneka ragam jenis ketaatan. Tujuannya agar supaya kita menjadi mudah melakukannya dan tambah manis di dalam kita mengerjakan amal tersebut. Dan kita wajib tahu bahwa taat itu adalah pakaian yang mulia yang Allah titipkan buat kita, yang sebenarnya kita tidak layak untuk memakai itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa in kanat min naw'in wahidin sa'imatha. Ini yang buat saya nih bermutalaah sampai jam subuh dari malam nih. Subuh saya kombat. Pokoknya sih bilang lah, ngekajian di Masjid Zulfirdaus dengan kajian Masjid Baitul Mukminin ini tidak main-main. Pokoknya baca kitabnya itu serius. Mau baca Ustaz selama ini tidak serius baca. Serius, cuman maksudnya hikam ini yang dibaca. Bila salah penjelasan telangkup saya. Sedikit saya salah, neraka sebelah kaki jelas nunggu saya. Siksa kubur pasti nunggu. Saimat ini bacaannya bisa juga saimat ha, boleh. Bisa juga bacaannya sa'amut ha, boleh. Berarti kalau sa'ima yas'amu wazannya adalah alima ya'lamu. Berarti sulasi masih dalam keadaan sulasi mujarad. Mudah-mudahan benar ya bacaan saya ini. Kalau salah tolong dibenarkan nantinya. Sa'imatha nafsaka watawarakatha istasqala. Kalaulah andai kata jenis taat itu hanya satu saja, sa'imatha, niscaya bosan dengan taat itu apa? Nafsaka, akan nafsumu. Warakatha istasqala, dan niscaya kita mudah untuk meninggalkan dan rasa berat untuk melakukan itu taat. Jadi bila mana andai kata, ini andai nih,
Bila mana andai kata Allah Ta'ala menjadikan taat itu cuman hanya satu jenis saja, misalkan zikir aja contohnya, atau sholatnya sholat 5 waktu aja misalkan, saimatha, nafsu ini bosan, nafsu ini bosan, terus warakatha, dan gampang kita untuk meninggalkan taat itu, istasqala, dan kita berat untuk melakukan itu aja. Kalaulah andai kata sholat 5 waktu itu ya, zuhur, asar, maghrib, semuanya zuhur aja Allah jadikan. Dalam sehari itu zuhur aja semuanya. Dalam sehari itu asar aja umpamanya. Niscaya bosan kita dengan jenis itu sholat. Niscaya kita bosan dengan itu keibadahan. Dan kita gampang untuk meninggal. Dan kita gampang untuk meninggalkannya. Pokoknya zikir itu la ilaha illallah aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bosan. Nah, karena Allah Ta'ala paham kebosanan hambanya ini, Allah turunkan aneka ragam jenis itu aneka ragam ketaatan tadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa demikian nafsu kita ini bosan dan kita gampang untuk meninggalkannya? Li'anna sya'nan nafsi alla taduma ala halin wahidin. Karena keadaannya nafsu itu bahwa dia tidak lama untuk mengekali dalam satu keadaan. Tidak lama. Bosan itu pasti ada. Wataknya nafsu kita ini tidak lama dalam untuk mengekali dalam satu keadaan. Pasti ingin berubah. Pasti ingin berubah. Itu watak nafsu. Nah, ibadah ini di samping memang untuk mendobrak nafsu, tapi ibadah juga Allah Ta'ala ciptakan adalah sesuai dengan apa yang dialurkan oleh nafsu itu tersebut. Agar apa? Agar nafsu ini dapat dilunakkan oleh ibadah. Bila mana nafsu sudah dilunakkan oleh ibadah, maka itu nafsu menjadi nafsu mutmainnah. Dan nafsu ini yang kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, nafsu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ala tara al-insana iza dawa ma'ala ta'min wahidin tasa'amuhu nafsahu. Ala tara, apakah tidak kita perhatikan? Contohnya satu orang manusia, kitalah contohnya. Apabila kita hanya satu jenis makanan aja yang kita makan, tasa'amuhu nafsuh, niscaya kita bosan dengan itu makanan. Hari ini makanan ini, hari ini ikan asin, besok ikan asin, bulu ayam lagi, besok bulu ayam lagi, besok bulu ayam lagi sampai mati. Bosan enggak kira-kira? Bosan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala paham kita dengan kebosanan pada diri kita ini. Allah jadikan aneka ragam. Tidak usah jauh-jauh. Urusan ibadah itu urusan berat memang. Urusan mendirikan sholat itu urusan berat. Urusan berzikir itu berat. Urusan makan yang nyaman aja, itu kalaulah tiap hari lauknya gonggong, walaupun nyaman, gonggong sedap tidak? Sedap gonggongnya. Tapi kalau itu terus tiap hari, itu terus tiap hari, bosan. Dan kita akan meninggalkan dia. Kalau tidak berbahaya, dia akan membahayakan kita. Kolesterol bertambah pasti gonggong tadi. Coba misalkan sholat satu jenis saja, zuhur aja, zuhur. Tapi indah, Allah Ta'ala jadikan aneka ragamnya. Allah jadikan aneka ragam. Zuhur 4, asar 4, kemudian maghrib 3, kemudian subuh 2. Berapa tuh? 17 semuanya rakaat yang Allah Ta'ala jadikan dalam jumlah rakaat tersebut. Dan itu waktunya adalah 5. Waktu sholat itu adalah 5. Nanti kita bicarakan tentang kesana, tentang urusan sholat itu. Qala ba'duhum, telah berkata sebagian ulama tasawuf, kata ulama tasawuf, tanwi'ut ta'at li salasati awjuhin. Sebagian ulama tasawuf berkata, yang berkata di sini adalah Al-Imam Ar-Razuq. Kata Al-Imam Ar-Razuq bahwa taat itu dijadikan bermacam-macam, minimal ditinjau daripada 3 sisi. Kenapa taat itu dijadikan beraneka ragam bentuknya? Kenapa sebabnya? Minimal ada 3 sisi tinjauan atau alasan taat itu dijadikan bermacam-macam bentuknya. 1.
liyastariha min nau'in ila nau'in akhar. Tujuannya agar supaya kita dapat senang, supaya kita dapat mudah dapat beristirahat daripada satu warna kepada warna yang lain, jenis taat. Satu. Yang kedua, litasbuta lahu an-nisbah. Jadi yang pertama tadi apa? Alasan yang pertama jadinya taat itu beraneka ragam, liyastariha min nau'in ila nau'in akhar, agar supaya badan kita ini terasa mudah untuk berpindah kepada satu taat kepada taat yang lain. Yang kedua, alasannya adalah litasbuta lahu an-nisbah, agar supaya orang ini dapat gelar, agar supaya orang ini menetapi gelar daripada jenis taat itu sendiri. Contoh, kalau la ilaha illallah itu disebut dengan apa? Kalimat tahlil, bukan? La ilaha illallah itu, andai kata kita ini hanya membaca la ilaha illallah, kita disebut orang langit hanya sebutan ahli tahlil. Tapi dengan beraneka ragam kita ini melaksanakan ibadah itu karena Allah Ta'ala turunkan beraneka ragam, gelar kita banyak. Kadang kita baca subhanallah, kita disebut dengan ahli tasbih. Kita baca alhamdulillah, ahli langit memanggil kita dengan sebutan ahli tahmid. Allah memberi gelar kita dengan ahli tahmid. Kalau kita gemar melakukan salat malam, kita disebut dengan orang yang rajin qiyamul lail. Kalau kita rajin tahajud, kita disebut dengan orang yang ahli tahajud. Duha, kita disebut dengan ahli duha. Fa amma nisbatuhu innaha li'anna a'la wal afra illallah. Sesungguhnya gelar ini, berarti gelar ini, sesungguhnya gelar ini tadi, gelar ahli tasbih, gelar ahli tahlil, gelar ahli qiyamul lail ini tadi, a'la minallah, tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gelar itu adalah gelar yang tinggi. Jadi kenapa taat itu dijadikan aneka ragam bentuknya taat itu? Supaya kita dapat meraih gelar-gelar, di mana gelar-gelar itu dapat kita pasang pada diri kita, dan orang-orang ahli langit, penduduk-penduduk langit, malaikat maksudnya, memanggil kita ini sebutan-sebutan dengan gelar tersebut. Dan Allah yang menyuruh itu memanggil gelar, dan gelar itu adalah gelar yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Orang ini orang sedekah, ahli sedekah, disebut dengan orang yang dermawan, ahli sedekah namanya. Orang ini suka gemar memberi anak yatim makan, disebut dengan penghormat anak yatim. Nah, jadi kenapa aneka ragam taat itu dijadikan banyak warnanya? Agar supaya kita dapat mengarahi gelar-gelar yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu, yang sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit lagi, yang ketiga, kenapa taat itu dijadikan beraneka ragam? Litakumma alaihil hujjah, agar supaya kita dapat berhujjah nanti di hadapan Allah. Agar supaya kita dapat berhujjah. Kalau hanya la ilaha illallah, tak tembus la ilaha illallah, ada alhamdulillah yang kita baca. Tak tembus dengan alhamdulillah, ada baca Quran. Tidak tembus dengan ini, ada sedekah. Jadi itu fungsi sholat itu taat itu dijadikan beraneka ragam. Tujuannya adalah agar kita ini nanti gampang berhujah. Yang ketiga, di hadapan Allah Ta'ala. Siapa yang memberikan itu hujah adalah Allah. Allah baik dengan kita. Allah itu mau kita ini dapat menjawab nanti di akhirat ketika kita disidangkan oleh Allah. Nah, Allah Ta'ala beri hujah itu, yaitu adalah dengan jenis ketaatan, dengan jenis ketaatan. InsyaAllah minggu akan datang masih kita lanjut penjelasan hikmah yang ke-115. Sudah saya jelaskan, hikmah ini agak lama sedikit penjelasannya, karena nanti berkaitan dengan sholat. Mudah-mudahan pengajian kita membawa berkah, manfaat, anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh dan solehah, dan semoga kita diampuni oleh Allah dengan kita duduk di majelis ta'lim yang amat kita cintai ini. Dan Allah Ta'ala bukakan paham kita sebagaimana Allah membuka paham kepada musannif pengarang Al-Hikam ini dengan berkat Al-Fatihah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah,
ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun maaf, minta hal minta ridha. Akhir kata dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.